Oke, balik lagi channel Krisna Aditya, teman-teman. Nah, sebelum nanti sore saya ngajar online piano badis, di sini kita akan bahas salah satu alat musik yang menurutku gampang banget untuk didapat dan bisa melatih otak kita, teman-teman. Alat musiknya adalah ini. Nah, kalimba ini adalah alat musik yang sebenarnya dia sudah dimodernisasi dari nama alatnya mbira. Dari dulu ada nama alat namanya mbira dari Afrika Selatan, teman-teman. Ini ditemuin tahun 1960 dan banyak sekali model. Ini adalah salah satu model yang simple. Ada yang dia yang panjang ya, teman-teman, kalimbanya. Dan ini sumber bunyinya itu dari besi-besi ini. Ya, dari tatanan besi-besi ini yang digetarkan oleh jempol kita, teman-teman. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mainnya, dan sumber bunyinya itu dia akan masuk ke lubang ini dan menghasilkan suara di lubang belakang ini, teman-teman. Nah, ya, simple, dan ini harganya tidak mahal tapi mengasihkan. Yuk kita bahas bagaimana cara mainnya. Oke, teman-teman, ini adalah kalimbanya ya, dan kita coba bahas lebih detail lagi. Ini adalah kalimba dengan versi 17 nada. Artinya apa? Jumlah nadanya ada 17 kalau kita hitung dari pojok kiri sampai pojok kanan sini. Dan kalimba ini memiliki tangga nada yang paten ya. Misalnya do sama dengan C. Kalau teman-teman mau cari tangga nada do sama dengan D, teman-teman harus beli kalimba lain gitu. Kecuali teman-teman harus nyetemnya ini dijadiin D, tapi ribet ya. Nah, cara nyetemnya tuh kayak gimana, teman-teman? Ini bisa fales juga nih alat musik kayak begini. Kalau kita sering main-main seperti ini, maka si bilah besi ini akan bergeser ke arah sana. Dan itu menciptakan suara yang fales, teman-teman. Kemudian bagaimana cara dia nyetemnya ya? Nah, nyetemnya tuh gini. Ini ada garis pembatasnya ya, yang dia neken bilah-bilahnya ini, bilah yang di bagian sini yang kita petik. Nah, yang di bagian sinilah tempat yang kita setem. Jadi nanti kalau teman-teman beli ini akan dikasih palu kecil. Atau teman-teman bisa pakai palu apapun yang kecil ya, yang nggak usah terlalu berat. Nah, teman-teman bisa ketok balik. Kalau dia nadanya fales, berarti dia ke arah sana, teman-teman bisa ketok balik ke sini. Nah, kalau semakin panjang bilahnya, maka nadanya akan semakin rendah. Kalau semakin ke arah sana, nadanya akan semakin tinggi, teman-teman. Gitu ya. Oke. Kemudian ini sebenarnya sederhana ya, tapi agak sedikit ribet karena penataan nadanya itu tidak familiar. Yang biasanya kalau kita mengenalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu do, kemudian sebelah kanannya re, kanannya lagi mi, kanannya lagi fa, dan seterusnya. Nah, ini enggak, teman-teman. Do-nya tuh ada di sini. Oke. Ini adalah bilah yang paling panjang. Artinya apa? Paling panjang, nada paling rendah. Dan di tengah ini adalah nada yang menentukan si kalimba ini. Nadanya C, misalnya seperti itu ya. Berarti kalimba ini in C. Oke, kemudian C di sini. Do. Re-nya di mana? Di sebelah kiri. Mi-nya di mana? Bukan di sebelah kirinya lagi. Di sebelah kanan. Mi. Kemudian fa-nya di sebelah kiri. Kemudian solnya di sebelah kanan, la-nya sebelah kiri, kemudian si-nya kanan, dan seterusnya. Nah, turunnya juga kebalikannya. Oke, Mas Kris juga masih belajar tentang kalimba ini. Walaupun sudah berbulan-bulan memainkannya, masih belum lancar, masih banyak waktu untuk belajar, teman-teman. Dan ini asik banget karena kita mengasah otak walaupun hanya menggunakan jempol aja. Nah, cara mainnya seperti ini. Kita hanya memetik bilah-bilahnya aja. Range yang daerah sini dipakai di jempol kanan. Range yang di daerah sini dipakai di jempol kiri. Dan kalau teman-teman udah tahu bagaimana bunyi nadanya, maka teman-teman sudah bisa memainkan lagu dengan memetik satu-satu. Misalnya kita pakai lagunya anak-anak. Nah, misal kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa bikin layer di sini kalau teman-teman bisa memahami tentang konsep chord ya.
dimana nadanya kita bisa kasih nada dampingan, misalnya seperti ini. Nah, misal kayak gitu. Ada pendampingan nada, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu chord, misalnya C di sini, teman-teman bisa kasih Mi di bawahnya, ya. Tapi ini perlu belajar. Dan uniknya dari kalimba ini, setiap 3 nada di sini, ini dia membuat satu tatanan chord. Chord C, Do, Mi, Sol, C, E, G. Kita naik satu lagi di sini. Nah, jadi Mi, Sol, Si, E, G, B. Jadi E minor. Nah, nada G, B, D. Jadi chord G gitu ya. Kemudian Si, Re, Fa, B, D, F. Jadi B diminis. Begitu juga di bagian kirinya. Kita nggak usah mulai dari Do. Kita mulai dari sini, dari Re-nya kalau di bagian kirinya. Re, Fa, La. Jadi D minor. La, Fa, La, Do. Jadi F. La, Do, Mi. Jadi A minor. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya mau nge-layer, dimana kadang Do misalnya Do ya, ini Do atas dan ini Mi bawah. Nah, ini Mi bawah. Oke. Oke, tapi kita mau bikin layer Do-nya sama La, sedangkan La-nya ada di sampingnya Do persis. Nah, jadi kita mencetnya nanti akan bareng begini. Nah, gitu. Atau Fa sama La. Nah, gini. Nah, model-model seperti itu teman-teman permainannya. Memang butuh proses. Dan bunyinya itu dia digetarkan pakai jempol, dia akan masuk ke sini ya teman-teman, ke bolongan ini. Dan dia akan dibuang ke sini. Jadi suaranya itu keluarnya dari sini. Nah, teman-teman bisa memainkannya setiap hari untuk latihan penjarian seperti ini. Nah, kemudian balik lagi. Nah, kita bikin chord-chord seperti itu. Selamat berlatih dan semoga teman-teman tertarik dengan alat musik ini. Sederhana banget ya teman-teman main beginian, dan ini bisa melatih otak ya. Pertama kesel sih main beginian karena jempolnya ya harus menyesuaikan ya bagaimana-bagaimananya. Tapi kalau lama-lama asik juga sih buat asah otak kita dan menambah musikalitasnya kita. Kita ketemu di kesempatan berikutnya teman-teman. Sehat selalu dan salam harmonis.